adik-adik di sana untuk sekolah minggu di hari Minggu tanggal 28 November 2021. Bentar lagi udah mau masukin bulan Desember. Nah, adik-adik tidak terasa kita sudah memasuki masa Advent Natal. Nah, adik-adik suka cita nggak hari ini? Tentunya suka cita ya. Nah, kita mau beribadah. Siapkan hati dan pikiranmu. Semua duduk yang manis. Kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Ayo adik-adik, mari kita bersuka cita memuji Tuhan. Lagunya apa lagi? Mari kita bersukaria. Masih Ariel, Silakan. Mari kita bersukaria karena ini bahagia. Kita berkumpul dari satu. Puji Tuhan sama sekali. Satukan pada hati. Hilangkan hati yang sedih. Karena Yesus berkata, mari kita bersukaria. Iya, bersukaria ya Om, untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, sekarang mari kita sapa Tuhan Yesus lewat doa pembukaan yang akan disampaikan oleh Om Oki. Mari adik-adik, depan tangan kalian, tutup mata, kita berdoa untuk pembukaan sekolah minggu pagi hari ini. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih telah banyak sekali memberikan kami nikmat hidup sehingga kami bisa menikmati sekolah minggu pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan berkati sekolah minggu online ini dari awal, pertengahan hingga nanti akhirnya. Kiranya persiapkan hati kami, pikiran kami agar kami bisa menerima firman Tuhan dengan baik sekolah minggu pagi hari ini juga agar menjadikan berkat dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Doa yang jauh dari sempurna ini kami tutup bungkus dan serahkan ke dalam tangan Tuhan Yesus. Amin. Amin. Nah, tidak terasa ya Om Oki, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Iya, firman Tuhan yang senantiasa memberikan kekuatan kepada kita, menuntun kita agar kita senantiasa hidup di jalan kebenaran Tuhan. Nah, adik-adik, siapkan Alkitabnya, siapkan hati dan pikirannya. Tapi sebelum mendengarkan firman Tuhan, apa yang Om Oki? Kita memuji. Oh iya, memuji dulu. Iya, memuji Tuhan terlebih dahulu. Namanya apa ya? I love you Jesus. Iya, I love you Jesus. Musik.
kepadamu, kita bersatu di dalam doa. Kembali kami datang kepadamu Tuhan, mengucap syukur atas apa yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman-Mu. Urapi hati dan pikiran kami, agar kami boleh menerima firman-Mu dengan sepenuh hati kami, dan kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan Yesus, urapi lidah mulut bibir hamba yang penuh dengan dosa ini, agar apa yang keluar dari mulut bibir hamba hanya kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berfirmanlah Engkau, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan. Amin. Nah, adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Lukas 21 ayat 25 sampai 36. Ayo kita buka bersama-sama. Yang belum bisa baca bisa minta bantuan kepada kakak atau mama papa yang sedang duduk di sebelah kita, atau bisa mendengarkan Tante Ros. Nah, Tante Ros akan membacakan untuk kita semuanya, yaitu Lukas 21 ayat 25 sampai 36. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang, dan bumi, bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan, berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini, sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu, orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatmu sudah dekat. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Perhatikanlah pohon ara atau pohon apa saja. Apabila kamu melihat pohon-pohon itu sudah bertunas, kamu tahu dengan sendirinya bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga kita. Jika kamu melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat, sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Nah, adik-adik, firman Tuhan pada pagi hari ini mengajarkan kepada kita supaya kita berjaga-jaga. Tuhan mengingatkan bahwa segala sesuatu terjadi disertai dengan suatu tanda. Nah, untuk itu adik-adik, kita harus cermat dengan semua tanda-tanda yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Nah, adik-adik yang manis-manis, Tante Ros mau bertanya, ada nggak sukacita buat kita pada hari ini?
Iya, semua mengatakan sukacita dan terus gitu. Puji Tuhan. Oh ya, adik-adik tahu nggak kalau hari ini kita sudah memasuki Minggu Advent yang pertama. Tidak terasa kita sudah memasuki bulan November, penghujung tahun 2021. Itu artinya 4 minggu lagi, ingat ya, 4 minggu lagi kita akan merayakan hari Natal, hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus yang akan kita rayakan bersama-sama. Mungkin kita bisa mengatakan hore. Adik-adik, semua yuk tepuk tangan. Tepuk tangan buat siapa sayang? Buat Tuhan Yesus Kristus. Nah, agar kita semakin tahu tentang Minggu Advent, Tante pembina sekolah minggu akan menjelaskan apa itu Advent dan apa yang harus kita lakukan di minggu Advent ini. Nah, adik-adik, tahu nggak apa arti kata Advent? Advent artinya kedatangan. Ayo, kedatangan siapa? Yuk, siapa yang tahu? Iya, pintar semua. Kedatangan Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat dunia. Nah, pada masa Advent ini kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus dengan penuh sukacita. Artinya, dalam menjalankan hidup ini, terlebih saat-saat menantikan kedatangan Tuhan Yesus, kita tidak boleh sedih. Tidak boleh apa sayang? Tidak boleh sedih. Terus tidak boleh bersungut-sungut. Tidak boleh malas-malasan. Tidak boleh ngambekan. Apalagi marah-marahan. Itu tidak boleh. Karena apa adik-adik? Kita akan menyambut kedatangan Tuhan Yesus ke dunia ini sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan terus, kalau begitu, apa dong yang boleh kita lakukan di masa Advent ini? Nah, pada masa Advent ini, kita perlu mengembangkan sikap yang dipenuhi oleh rasa syukur, selalu bersukacita, selalu bergembira dan bahagia. Contohnya apa? Hayo. Contohnya, apabila adik-adik sedang belajar atau sedang mengerjakan PR, kerjakanlah PR itu dengan sukacita. Kerjakanlah PR itu dengan gembira, tidak ngambek, tidak uring-uringan. Nanti malah apa? Galvok. Galvok itu apa? Ayo, siapa tahu? Oh iya, semuanya pintar. Galvok itu adalah gagal fokus. Kalau kita nanti tidak gembira mengerjakan PR kita, nanti bisa kita mengerjakan 5 tambah 5 sama dengan 11. Karena apa? Karena kita tidak fokus. Nah, kalau kita mengerjakan sesuatu harus dengan penuh sukacita. Apabila kita diminta oleh papa mama untuk bantu beres-beres rumah atau kamar atau mencuci piring, mari kita bantu mama papa dengan hati yang gembira dan tulus tanpa pamrih. Jangan sampai adik-adik mau membantu mama sama papa karena apa? Karena
tidak bagus. Contoh yang lain yang lebih seru adalah saat hari Minggu. Nah, sekarang kan kita belum bisa ibadah secara tatap muka, tapi kadang kita pengen sekali pergi beribadah. Nah, lebih seru lagi adalah kita berangkat ke sekolah minggu, bertemu dengan teman-teman di sana dengan sukacita. Nah, itu beribadah kepada Tuhan. Tetapi adik-adik tidak berkecil hati kan? Walaupun kita ibadah secara online, adik-adik tetap semangat kan? Tetap menunggu kan? Oh, besok hari Minggu, aku harus bangun cepat, aku harus siap-siap untuk mengikuti ibadah sekolah minggu. Itu adalah contoh yang seru. Kita bersemangat untuk memuji Tuhan. Kita bergembira untuk apa? Mendengarkan firman Tuhan. Kita bersukacita untuk apa? Memuji dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Itu juga merupakan ibadah kita kepada Tuhan. Mari kita lakukan dengan hati yang gembira. Apalagi kalau kita saat memuji Tuhan, yang menyanyilah dengan hati yang gembira. Nah, dengan sungguh-sungguh dan penuh dengan penghayatan. Bukan kok malah kalau kita disuruh nyanyi, ayo adara kita memuji Tuhan, malah mainan HP atau menggoda teman-teman yang ada di sekelilingnya. Itu tidak baik. Nah, apalagi kalau kita disuruh memuji Tuhan, kita hanya berdiam. Nyanyinya tidak ada suaranya. Tidak ada keluar dari mulut kita untuk memuji Tuhan. Nah, adik-adik, kita harus memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Kalau disuruh bernyanyi, kita harus bernyanyi. Keluarkan suaramu. Kalau ayo adik-adik kita bernyanyi hati yang gembira, kita juga harus bernyanyi dengan hati yang gembira. Nah, mengapa sih kok kita disuruh bergembira? Adik-adik, gembira dan terus bergembira. Karena firman Tuhan katakan, hati yang gembira membuat muka berseri-seri. Tetapi kepahitan atau kepedihan hati mematahkan semangat. Atau pernah dengar enggak firman Tuhan yang mengatakan, hati yang gembira adalah obat, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Kalau kita bersukacita, kalau kita bergembira, berarti itu adalah suatu obat yang mujarab. Ingat, semangat yang patah akan mengeringkan tulang. Oleh karena itu, di masa penantian Advent, di masa penantian kedatangan Tuhan Yesus Kristus ke dunia ini, mari kita sambut dengan penuh sukacita, dengan hati yang gembira. Lalu, apa yang harus kita lakukan pada masa Advent ini untuk memperingati kedatangan Tuhan Yesus ke dunia ini? Nah, berdasarkan firman Tuhan Yesus tadi, pada masa Advent ini kita diperintahkan untuk senantiasa berjaga-jaga dan berdoa. Waspada. Berjaga-jaga itu maksudnya selalu waspada. Waspada sebagaimana Tante Ros? Jangan sampai mudah tergoda. Zaman now ya. Kalau kids zaman now gampang banget tergoda. Nah, ini contohnya. Ada anak kalau sudah main game setiap hari atau main HP,
sampai lupa waktu, disuruh istirahat tidak mau, disuruh makan tidak mau, apalagi kalau disuruh berdoa, pasti tambah nggak mau, karena dia asik main game sampai lupa dia makan. Matanya terus sama tangannya ke HP. Itu tidak boleh. Itu artinya permainan game atau HP itu telah menjadi godaan bagi adik-adik semua, sampai adik-adik lupa segalanya, lupa waktu, lupa belajar, lupa makan, lupa nasihat orang tua, bahkan sampai lupa kepada Tuhan. Nah, firman Tuhan mengajarkan kepada kita supaya kita senantiasa tetap waspada, tetap berjaga-jaga, supaya kita tahan dengan godaan. Hayo, siapa yang kalau mainan HP atau game disuruh berhenti tidak mau? Sampai lupa makan, sampai lupa berdoa, terus mainan game terus. Hayo siapa? Ayo angkat tangan. Hah? Hampir semua? Oh, no. Itu tidak boleh. Jangan sampai HP, jangan sampai main game, kita lupa waktu, kita melupakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Adik-adik, main HP, main game boleh-boleh saja, tapi yang penting jangan lama-lama, secukupnya saja, dan yang terpenting jangan sampai lupa makan, jangan sampai lupa istirahat, jangan sampai lupa orang tua, jangan sampai lupa sama orang-orang yang ada di sekeliling kita, dan terutama jangan sampai lupa kepada Tuhan. Ingat, firman Tuhan hari ini mengatakan, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi di muka bumi ini, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Adik-adik, kita perlu melakukan apa yang difirmankan Tuhan kepada kita pada masa Advent ini, dengan senantiasa berjaga-jaga, waspada, dan berdoa. Ingat, waspada, berjaga-jaga, dan berdoa. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai bertemu minggu depan. Sudah menyampaikan firman Tuhan pada Ros, adik-adik di rumah. Juga buat kita dong. Oh iya, jelas buat kita. Yang memberikan apa? Memberikan sebuah berkat luar biasa. Iya. Nah, adik-adik, karena kita sudah mendengarkan firman Tuhan, menerima berkat Tuhan, sekarang kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Nah, adik-adik, persembahannya masukkan ke dalam amplop, titipkan ke mama papa yang sudah berangkat ke gereja.
penghujung Acara. sekolah minggu. Aduh, kayak gini nih kayak sedih gitu. Sedih ya? Udah belum ketemu, Aha. masih aja. Belum bisa ya Om. Tapi adik-adik di rumah harus tetap semangat, jaga kesehatan ya. Jangan lupa 3M. Apa itu Om Oki? Pakai masker, Terus? cuci tangan dan Menjaga jarak. Oke adik-adik, mari persembahan kita bawa di hadapan Tuhan Yesus lewat doa persembahan dan penutup. Lipat tanganmu, tutup matamu, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami memberikan persembahan sebagian berkat yang sudah Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kami. Tuhan, sucikan kuduskan persembahan kami ini agar berbau harum di hadapan-Mu. Kau berkati juga Tuhan tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan kepadamu. Tuhan, terlebih ajar kami Bapa untuk memberikan persembahan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, kami juga telah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang senantiasa memberikan kekuatan, penghiburan, dan menjaga memelihara kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Selanjutnya kami menyerahkan hidup dan kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memimpin ibadah kami hingga penghujung acara. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan akan menyempurnakan doa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Tante Ros buat doa persembahan dan penutup. Kita lanjut untuk ujian penutup. Iya, terima kasih juga buat Dan Mas Willy dan Mas Martin. Terima kasih juga buat Mas Martin. Terima kasih buat adik-adik semua. Nah, sekarang ujian penutup akan kita nyanyikan apa Om Oki? Hai Hati ya. yang Gembira bergembira. pada musik. Tuhan